Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wildan Purnomo, ketemu lagi di channel Wildan Purnomo. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan handycam Sony PC380. Di video sebelumnya saya sudah membahas review singkat dari handycam Sony PC380, dan di video kali ini saya akan membahas keunggulannya dan kekurangannya. Oke, tonton terus video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Sahabat Wildan Purnomo, bagi sahabat yang mungkin sekarang sedang mencari kamera yang murah meriah gitu ya, untuk vlog, untuk dokumentasi gitu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, saya menyarankan ya teman-teman bisa nyari salah satunya, yaitu handycam Sony PC380. Sekarang sudah turun harga. Waktu keluar dulu masih 5 jutaan, dan sekarang itu di marketplace banyak harganya kisaran 1.500.000 sampai dengan 3 jutaan. Teman-teman sudah dapat handycam yang bagus, buat ngerekam sudah stabil, hasilnya juga bening. Nah, sekarang kita bahas satu persatu keunggulan dari kamera handycam Sony PC380. Ya, keunggulan yang pertama, kamera video handycam Sony 380 ini memiliki LED proyektor, sehingga kalau teman-teman sudah merekam video, sudah tersimpan di memori, ketika mau memutarnya bisa langsung menyorotkannya ke dinding atau media datar tanpa mengkoneksikan ke televisi, sudah langsung bisa dinikmati. Dan resolusinya cukup lumayan ya, untuk kelas rumahan seperti itulah. Gambarnya juga jelas, cukup jelas ya. Fitur yang kedua yaitu adanya fitur Make In. Nah, fitur ini sangat membantu apabila teman-teman ya, sahabat sedang merekam acara kayak semacam live ya, live musik atau acara seminar di dalam gedung. Itu akan sangat membantu. Kita bisa ngambil audio dari mixer kemudian disambungkan ke Make In. Tentunya hasil suaranya akan menjadi lebih jernih. LCD-nya ini sudah menggunakan layar sentuh atau touch panel. Jadi teman-teman mengoperasikannya bisa dengan mencet-mencet yang ada di layar seperti itu. Dan sangat sensitif sekali. Kemudian keunggulan yang berikutnya dari handycam Sony ini adalah 30 kali optical zoom. Nah, ini lumayan untuk bisa merekam objek yang cukup jauh ya. Namun saya kira sudah cukup ya, kalau ada zoomnya yang di atas lagi gitu. Tapi kita tahu semakin jauh zoomnya tentu gambar akan semakin pecah juga dan akan semakin goncang. Nah, saya kira 30 zoom ini cukup, ditambah dengan 55 kali extend zoom. Kemudian untuk yang berikutnya yang akan saya bahas adalah adanya HDMI out. Jadi teman-teman atau sahabat bisa menggunakan handycam ini sebagai kamera untuk streaming. Nah, dari HDMI out ini masuk ke komputer atau bisa masuk ke laptop, ke perangkat seluler ya, dengan alat khusus HDMI capture, maka teman-teman bisa menikmati video live dari kamera ini. Ini fitur USB, ini berfungsi untuk cas. Nah,
Jadi dengan alat ini teman-teman bisa mencas kamera ini atau men-charge dengan menggunakan power bank ketika baterai sudah low dan belum mendapatkan sumber listrik, maka teman-teman bisa menggunakan power bank. Ini sangat praktis sekali dan sangat membantu sekali. Kemudian untuk yang berikutnya ada memori internal. Jadi handycam Sony PCT80 ini sudah dilengkapi dengan memori internal sebesar 16 GB. Wah, itu bisa merekam 2 jaman untuk resolusi tinggi ya. Untuk resolusi rendah itu bisa sampai 5 jam nonstop. Nah, sangat membantu sekali ketika memori yang kita pakai penuh, kita bisa menggunakan memori tambahan kartu SD, atau sebaliknya kartu SD penuh kita baru pakai yang memori internal. Adanya sensor Exmor ya, Exmor R yang menghasilkan gambar yang jernih. Kemudian lensanya dengan G-Lens. Wah, G-Lens ini khas dari Sony ya. Khas dari Sony menggunakan lensa G-Lens menghasilkan gambar yang sangat brilian. Lensanya sudah wide, lensa wide menghasilkan gambar yang lebih sempurna. Kamera handycam PCT80 ini dilengkapi dengan baterai seperti ini ya teman-teman, dengan kapasitas ini baterainya versi NP VF50 dengan kapasitas 980 mAh. Ini bisa merekam sampai 90 menit ya, masih cukup lah ya. Fitur low lux, apa itu low lux? Yaitu ketika kita merekam di cahaya yang minim, cahaya yang kurang, maka dengan kamera ini bisa menghasilkan gambar yang lebih jernih atau lebih terang, seperti itu. Keunggulan yang berikutnya, kelebihannya itu adanya mix stereo ya, begitu ya, di sini, dan cukup sensitif perekamannya, untuk menghasilkan perekaman cukup sensitif ya. Kemarin sudah dicoba, hasilnya cukup sensitif untuk merekam tanpa mic tambahan, apalagi kalau menggunakan mic tambahan di sini tentu akan lebih baik lagi ya teman-teman. Steady shot optical steady shot sama saya. Jadi teman-teman ketika memegang kamera di tangan seperti ini tanpa tripod, itu dia gambarnya tidak mudah goncang ya, hasilnya akan smooth gitu, tidak gampang guncang atau getar ya, bisa mengurangi getaran. Ini sangat membantu sekali menghasilkan video yang bagus. Ya, untuk yang berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah adanya multi format dari perekaman video itu sendiri. Ada 2 format yang bisa dihasilkan dari video. Ada 3 ya, ada 3 format yang bisa dihasilkan dari video PCT80. Yang pertama mode DVD atau mode rendah. Itu jadi teman-teman kalau habis merekam dari kamera ini bisa langsung diputar DVD atau di burning ya, dibakar langsung ke kuping DVD, itu sudah langsung bisa disaksikan. Terus yang kedua yaitu MP4. Untuk MP4 di kamera Sony ini dia belum full HD ya, baru di 720p ya, baru di 720p. Kemudian ada AVC HD. Nah, AVC HD ini sudah sampai 1920 1080. Yang unggul lagi di situ yaitu bentuknya yang sangat praktis di genggaman tangan ini, bahkan masuk saku pun bisa ya teman-teman. Ini bisa masuk saku di kantong, dan lensanya ini tidak akan terbuka kalau kameranya tidak hidup. Jadi ini bisa
menghindari dari sentuhan benda tajam. Kalau misalnya kita atau dari debu saat tidak dipakai, kita lupa menutupnya, karena ini akan menutup otomatis ketika kamera off seperti itu. Kemudian di sini ada multi ini untuk USB ya, USB multi, dan juga bisa menggunakan adaptor listrik ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan sambil di charge seperti itu. Ya, itulah beberapa kelebihan dari Sony PC380. Dan sekarang kita akan membahas kelemahannya atau kekurangannya apa sih dari Sony ya. Kekurangan yang pertama menurut aku yaitu ketika merekam di cahaya yang redup, walaupun sudah ada low lux, itu masih noise teman-teman ya. Jadi masih noise walaupun sudah ada fitur low lux, tapi fitur low lux ini sudah cukup membantu menghasilkan gambar yang brilian. Kekurangannya menurut aku itu belum adanya lubang headphone untuk kontrol. Jadi kalau kita merekam dari audio mixer, kita nggak ngontrol, maka bisa jadi audionya over. Nah, itu kekurangannya. Jadi kita salah satu cara untuk mengatasinya yaitu setelah kita memasukkan audio input dari mixer ke sini, kita coba rekam beberapa detik, kemudian setelah itu kita playback, kita dengarkan hasil rekamannya over atau tidak. Seperti itu. Kalau over, maka kita atur kembali volume yang masuk ke dalam kamera ini. Ada kekurangannya lagi yaitu, ini kemarin saya sudah nyoba. Jadi ketika kita live ngerekam pakai kamera handycam Sony ini, kita ngerekam pakai dua kamera. Bukan merekam, kita ada dua kamera, kemudian kita hubungkan dengan HDMI ke sini, ternyata tidak bisa memproyeksikan gambar live dari kamera yang satunya. Itu menurut saya sesuatu yang kurang bagus. Tapi mungkin kekurangannya hanya itu menurut saya, masih banyak kelebihannya. Jadi teman-teman yang lagi nyari kamera murah berkualitas, masih bisa menggunakan kamera Sony PC380 ini untuk keperluan dokumentasi, keperluan syuting video, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.